Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah kawan-kawan mahasiswa sekalian, pada kuliah yang kedua ini kita akan masuk pada pembahasan tentang konsep dasar ya. Konsep dasar dari lembaga keuangan syariah. Baik, kita mulai dari definisi. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita lihat definisi seperti ini, maka kita bisa membedakan antara sebuah lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan non syariah, bahwa yang menjadi ciri khas dari lembaga keuangan syariah adalah bagaimana lembaga tersebut ya operasionalnya itu berprinsip atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diilhami dari nilai-nilai Al-Quran dengan hadis. Berarti jika sebuah lembaga keuangan dari sisi operasionalnya itu tidak mengacu kepada prinsip-prinsip syariah Islam yang diilhami dari Al-Quran dan hadis, berarti itu bukan lembaga keuangan syariah. Kemudian ada 5 karakteristik lembaga keuangan syariah ya. Karakteristik ini melekat pada lembaga keuangan syariah yang membedakan dia dengan lembaga keuangan non syariah. Pertama, bahwa lembaga keuangan syariah itu harus terbebas dari riba ya, atau prohibition of riba. Jadi segala bentuk transaksinya itu terhindar dari transaksi yang mengarah kepada riba ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba itu jelas dalam Al-Quran diharamkan ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian karakteristik yang kedua, selalu berkaitan dengan sektor real. Sektor real itu berarti sektor yang terkait langsung dengan barang dan jasa. Bukan berarti lembaga keuangan syariah itu tidak ada sektor finansial, tetap ada. Hanya salah satu karakteristik bank syariah itu dia lebih mengedepankan sektor real ya, yang terkait dengan barang dan jasa, bukan sektor finansialnya. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam konsep ekonomi konvensional, uang itu bisa dijadikan sebagai komoditas, bisa diperjualbelikan, uang bisa menghasilkan uang ya, seperti pertukaran falas ya, valuta asing. Itu jelas kegiatan yang mengarah kepada menjadikan uang sebagai komoditas. Tapi di sini ya, karakteristik lembaga keuangan syariah itu nggak boleh menjadikan uang sebagai komoditas, uang sebagai alat tukar saja ya, sebagai medium of exchange. Yang keempat, selain lembaga profit ya, karakteristik yang keempat, lembaga keuangan syariah juga adalah lembaga yang memiliki fungsi sosial ya. Fungsi sosialnya ini lebih mengarah kepada bagaimana to empowering, bagaimana memberdayakan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Sebagaimana kita ketahui di lembaga-lembaga konvensional juga ada sisi sosial itu, misalnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Kalau di syariah itu lebih mengarah kepada pemberdayaan jiswafnya. Kemudian yang kelima, akadnya heterogen ya, atau beragam sesuai dengan tujuan transaksi. Ya, kita nanti akan lihat bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah itu ada produk produk jual beli, artinya pembiayanya itu untuk jual beli nanti akadnya berbeda-beda ya, misalnya murabahah, ada salam, ada istisna, jadi tidak hanya satu akad. Kemudian untuk yang produktifnya juga ada mudharabah, ada musyarakah, bahkan ada ijarah gitu ya, dan seterusnya. Nanti akan detailnya kita akan bahas pada babnya tersendiri. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana konsep uang dalam sistem ekonomi konvensional ya. Dikatakan bahwa
money is anything that is generally accepted as medium of exchange. Jadi kurang lebih uang itu adalah secara umum sesuatu yang diterima secara umum sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar. Ya, kita sepakat sampai di sini bahwa memang uang itu adalah alat tukar. Ya. Jadi konvensional maupun syariah sama. Yang kedua, fungsi. Fungsi pertama, means of payment or exchange. Dia memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atau pertukaran. Oke. Gak masalah ya, sama. Store of value juga sama ya, satuan yang bisa memiliki nilai, penyimpan nilai. Terus unit of account ya, bisa dijadikan sebagai satuan atau alat untuk sesuatu yang bernilai ya, bisa dibelanjakan. Kemudian jenis, nah ini yang kira-kira membedakan syariah dengan konvensional. Pertama komoditi, yang kedua fiat or token money. Komoditi tadi seperti yang dijelaskan di slide kedua, bahwa di dalam konsep syariah tidak ada uang itu sebagai komoditas ya yang diperjualbelikan. Jadi uang itu dalam syariah itu medium of exchange ya, lebih kepada medium of exchange, bukan komoditi. Fiat or token money ini juga konsepsi uang modern ya, kertas dengan uang elektronik. Kita tahu dalam syariah bahwa uang itu harus memiliki nilai intrinsik dan nominal yang sama. Mengapa kemudian dalam sejarah kita melihat uang itu dalam bentuk koin emas ya, yang disebut dengan dinar, dan koin perak dalam yang disebut dengan dirham? Karena memang dalam konsep syariah, dalam konsep Islam, alat tukar itu harus punya nilai intrinsik dan nominal yang sama. Tidak seperti hari ini gitu ya, kertas dan uang elektronik, di mana nominal dengan intrinsiknya berbeda. Selembar kertas memiliki nominal 100.000. 100.000 itu kan sebenarnya nilai nominal, tapi nilai intrinsik dari selembar kertas itu berapa sih? Kan jauh sekali gitu perbedaannya. Berbeda dengan emas itu sendiri ya. Koin emas ya memang nilai emas gitu, dan perak juga sama seperti itu. Nah ini perbedaannya ya dari sisi jenis. Kemudian yang keempat, dari kebutuhan atau demand ya. Demands of transaction, jadi kebutuhan untuk bertransaksi, oke. Demand of precautionary, untuk berjaga-jaga, oke. Nah yang ketiga ini yang membedakan ya, demands of speculation. Spekulasi dalam syariah dilarang ya, dilarang karena spekulasi itu lebih mengarah kepada untung-untungan, dan untung-untungan itu sama dengan judi ya. Sedangkan judi atau maisir dalam syariah itu jelas diharamkan. Nah ini yang membedakan syariah dengan konvensional. Baik, sekarang kita masuk pada pemikiran para tokoh Islam tentang uang ya. Pertama dari Al-Ghazali. Al-Ghazali mencoba menganalogikan uang itu ibarat cermin. Jadi beliau mengatakan uang itu bagaikan cermin, ia tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna. Kita semua tahu bahwa cermin itu kan tidak punya warna ya. Cermin itu kan bening saja. Namun kalau kita berdiri di hadapan cermin, memakai baju merah akan terlihat merah, memakai baju biru akan terlihat biru. Tapi warna itu sendiri sebenarnya bukan dari cermin ya. Nah ini analogi yang cukup cerdas menurut saya. Jadi uang itu memang fungsinya seperti itu gitu. Dia diperlukan untuk menentukan nilai dari barang dan jasa saja. Artinya kalau tidak ada barang dan jasa, sesungguhnya uang itu tidak punya harga ya. Jadi cerdas sekali ya analogi dari Al-Ghazali. Uang ibarat cermin, tidak punya warna tapi bisa merefleksikan warna. Uang 100.000 kalau tidak ada barang dan jasa yang harganya 100.000, maka dia hanya selembar kertas yang nominal 100.000, begitu saja. Jadi tidak ada manfaatnya, kira-kira begitu.
Yang kedua, menimbun uang kata Al-Ghazali hukumnya dosa ya. Menimbun itu bisa mengurangi uang dalam sirkulasi. Dan kalau sirkulasi itu berkurang, sirkulasi uang itu akan memperlambat transaksi ekonomi ya. Apalagi melebur ya atau menghilangkan uang dari sirkulasi. Kita tahu bahwa uang itu ibarat eh, dalam ekonomi itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Kalau darah kita tidak lancar, sirkulasinya pasti akan terjadi sesuatu penyakit ya di dalam tubuh kita. Sama halnya dengan kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi itu sirkulasi uangnya terganggu, maka otomatis bisa dikatakan bahwa ekonomi itu sedang sakit gitu ya. Jadi uang itu harus beredar di masyarakat dengan lancar. Yang ketiga, nilai dan bentuk uang ditentukan oleh pemerintah. Uang bukan dari logam mulia, alat bayar resmi, pemerintah menjamin nilainya. Kata Al-Ghazali, punya otoritas untuk menentukan alat bayar resmi itu adalah pemerintah. Jadi non pemerintah itu tidak punya hak untuk mengatakan bahwa ini adalah alat tukar atau alat bayar resmi. Itu 3 poin yang disampaikan oleh Al-Ghazali tentang uang. Pemikiran yang kedua dari Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan suatu negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi di negara tersebut dan kemampuan untuk memperoleh neraca perdagangan yang positif. Jadi beredarnya uang yang banyak di sebuah negara yang tidak diimbangi dengan produktivitas ekonomi terkait dengan barang dan jasa, maka sebenarnya itu bukan negara yang sehat ya dari sisi ekonomi. Jadi nilai uang itu di suatu negara merefleksikan kemampuan produksi ya. Dalam konsep inflasi kan kita paham itu. Kemudian nilai tukar uang antara negara tergantung pada kemampuan memperoleh neraca perdagangan yang positif. Dalam konsep moneter juga kita paham itu. Jadi dulu waktu kita belum memahami sesungguhnya konsep ekonomi yang sekarang kita pahami, negara misalnya punya hutang banyak, kenapa nggak cetak uang banyak-banyak terus dibayarin selesai gitu kan. Ternyata tidak sederhana itu, bahwa uang beredar itu harus sesuai, harus diimbangi ya dengan produktivitas barang dan jasa ya. Jadi semakin produktif sebuah negara ya, semakin bagus sesungguhnya ekonominya ya. Kalau neraca perdagangannya positif, berarti negara itu negara yang sehat secara ekonomi. Kemudian emas dan perak ya, pemikiran yang kedua terkait emas dan perak adalah acuan nilai dari uang. Jadi kata Ibnu Khaldun bahwa uang itu harus mengacu kepada satuan nilai yang memiliki harga. Emas dan perak itu kan barang yang punya harga ya, dihargai oleh publik gitu, bukan oleh sebuah negara. Kita punya rupiah di Indonesia, tapi belum tentu rupiah kita itu dipakai di negara lain gitu. Yang mengatakan rupiah kita berharga itu kan kita. Tapi kalau emas dan perak, dimanapun orang mengatakan yes, ini adalah barang yang memiliki nilai, memiliki harga ya dimanapun gitu, karena dihargai oleh publik, dihargai oleh masyarakat secara umum. Beliau kemudian mengatakan bahwa penerbitan uang sesuai dengan nilai harta atau cadangan, tidak harus emas dan perak. Jadi kalau memang emas dan perak sulit didapatkan, boleh ya dari nilai atau harta yang lain. Tetapi intinya adalah ketika pemerintah menerbitkan uang itu harus di backup oleh sesuatu yang berharga ya. Kemudian harga emas atau perak relatif stabil, acuan bagi harga yang lain. Nah ini konsep sederhana dari Ibnu Khaldun ya. Saya melihat konsep-konsep inflasi dari para ekonom modern itu sebenarnya diilhami oleh pemikiran Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun bisa dikatakan sebagai bapaknya pemikiran ekonomi terkait inflasi ya. Misalnya Arvin di dalam konsep inflasi itu saya melihat banyak diilhami oleh pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun ya. Itu 2 poin dari Ibnu Khaldun terkait tentang uang.
Saya hanya menampilkan dua pemikir klasik ya. Sekarang kita dari dua pemikir klasik itu maksudnya dari Al-Ghazali dengan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali itu kan kitab masterpiece-nya Ihya Ulumuddin ya. Di Ihya Ulumuddin itu banyak teori-teori produksi, distribusi, konsumsi ya. Itu kalau kita mau turunkan banyak sekali. Kemudian Ibnu Khaldun itu kitab masterpiece-nya Al-Muqaddimah ya. Banyak bicara tentang uang. Kemudian ini adalah kesimpulan dari Umair Kapra. Ini pemikir modern ya. Pemikir tentang ekonomi Islam modern. Dia mengatakan bahwa pemerintah dapat menerbitkan uang ya, hanya pemerintah yang dapat menerbitkan uang. Pemerintah harus menjamin stabilitas nilai uang agar dapat berfungsi sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan alat penyimpan daya beli atau cadangan, melalui cadangan harta yang dimiliki pemerintah. Jadi satu poin pertama adalah pemerintah yang menerbitkan uang. Yang kedua, pemerintah harus menjamin stabilitas nilainya gitu ya. Pemerintah menjaga betul stabilitas nilai uang negaranya ya, karena supaya dapat berfungsi sebagai store of value, medium of exchange, dan penyimpan daya beli ya melalui cadangan atau istilahnya apa itu? Oh ya, fractional reserve requirement. Nah, ini 3 poin yang ditekankan oleh Umair Kapra. Kemudian pemerintah harus mengelola permintaan uang melalui pengelolaan satu nilai moral ya. Lembaga yang mempengaruhi mekanisme harga dan tingkat keuntungan usaha. Di sini menarik sekali beliau menaruh nilai moral itu nomor 1 ya. Jadi pemerintah itu harus mengelola permintaan uang melalui pengelolaan yang pertama dikedepankan tuh nilai moralnya. Jadi tidak boleh kemudian uang itu tadi itu dijadikan komoditas ya, keluar dari fungsi aslinya. Fungsi aslinya sebagai alat tukar, bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian lembaga yang mempengaruhi mekanisme harga, kita misalnya punya BI yang mengawal terus bagaimana rupiah itu harus memiliki nilai yang stabil ya. Itu salah satunya adalah lembaga di Indonesia itu BI. Cuman terkadang kita melihat hal-hal yang kontraproduktif ya. Misalnya orang-orang BI itu kan sebenarnya orang-orang yang ujung tombak daripada rupiah, pertahanan rupiah. Mereka itu penjaga gawang ya, pertahanan terakhir. Tapi saya melihat banyak juga orang-orang BI yang simpanan pribadinya itu dalam bentuk dolar gitu ya, bukan dalam bentuk rupiah. Itu kan ironis. Di satu sisi dia punya tanggung jawab mengawal rupiah sebagai pertahanan terakhir, ujung tombak rupiah, tapi di sisi lain justru punya simpanan uang dalam bentuk dolar. Yang ketiga, tingkat keuntungan usaha ya. Yang terakhir, pemerintah harus mengelola penawaran uang melalui instrumen satu cadangan wajib ya. Kemudian rasio likuiditas, pagu kredit, dan nisbah bagi hasil. Itu 4 poin yang disimpulkan tentang uang dari Umair Kapra. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep uang dalam sistem ekonomi syariah. Uang diperlukan untuk transaksi, sehingga uang adalah milik masyarakat, dan nilai guna uang meningkat bila kegunaannya dalam transaksi meningkat. Ya, ini berarti bicara produktivitas ya. Kalau permintaannya tinggi terhadap uang berarti kan produktif ya. Produktivitas ekonomi itu bisa dilihat salah satunya dari sejauh mana peredaran uang berputar di masyarakat ya. Tingkat perputaran uangnya tinggi rendahnya tingkat perputaran uang di masyarakat itu bisa dijadikan sebagai indikator produktivitas ekonomi sebuah negara. Kemudian uang tidak harus berbasis pada emas dan perak selama dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah dan pemerintah wajib menjaga nilainya. Poinnya adalah bahwa uang itu memang tidak harus dalam bentuk emas dan perak sebagaimana dahulu ya, yang disebut dengan dinar dan dirham. Namun yang harus digarisbawahi adalah pemerintah wajib menjaga nilainya ya. Wajib menjaga nilainya. Artinya mengawal terus bagaimana uang yang dijadikan sebagai alat tukar di negaranya itu harus memiliki nilai yang stabil ya, harus memiliki nilai yang stabil.
Itu poinnya adalah stabilitas ya. Pemerintah wajib menjaga stabilitas nilainya. Terus yang ketiga, nilai tukar uang antara negara adalah merupakan fungsi neraca perdagangan antar negara tersebut. Hari ini dolar masih menjadi apa namanya patokan dalam transaksi internasional. Jadi negara-negara yang berkembang ya itu biasanya atau umumnya itu memakai standar dolar. Kenapa dolar dijadikan sebagai standar? Karena dolar itu dimiliki oleh negara maju secara ekonomi. Amerika itu kan negara maju secara ekonomi. Artinya dia mampu mengendalikan nilai mata uang negara lain gitu. Jadi kalau Indonesia mau seperti itu, rupiah mau dipakai di mana-mana, ya kita harus jadi negara superpower dulu secara ekonomi ya. Ya idealnya kan 1 dolar 1 rupiah, tapi hari ini 1 dolar 1 USD sama dengan 15.000 IDR. Bagaimana itu? 1 dolar nilainya sama dengan 15.000 rupiah. Padahal 1 dolar kertas, 15.000 juga kertas. Jadi yang membedakan apa sebenarnya? Ya nilai tukarnya itu, nilai uangnya itu, bukan nominalnya. Kemudian suatu negara dapat memakai mata uang negara lain sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Oke ya. Larangan menimbun emas dan perak atau kanzul mal adalah karena emas dan perak pada masa tersebut berlaku sebagai alat penukaran pertukaran atau nilai uang. Jadi kalau hari ini orang menimbun emas tidak dilarang karena alat bayar hari ini bukan tidak memakai emas maksudnya gitu ya. Kalau dulu dilarang ditimbun karena emas dan perak itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat alat tukar itu ya, untuk membuat uang. Kalau dahulu seperti itu. Yaitu 5 poin tentang uang dalam sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ada 3 poin terkait emas dan perak dalam uang ya. Pertama, bagaimana kemudian uang itu standarnya emas ya, gold standar. Jadi uang yang diterbitkan oleh pemerintah itu menjamin penukaran uang dengan emas pada nilai paritas tertentu. Jadi memerlukan cadangan emas untuk menerbitkan uang. Hari ini tidak dilakukan ya. Pemerintah kita hari ini tidak menerbitkan uang atau mencetak uang itu berdasarkan cadangan emas ya, cadangan emas. Jadi bukan gold standar ya. Bukan gold standar. Yang kedua, dinar. Uang dicetak dari emas dengan nilai atau mutu nilai itu maksudnya mutu dan berat tertentu, memerlukan emas untuk menerbitkan uang. Jelas ini juga tidak ya, karena hari ini pemerintah kita bukan pakai dinar atau uang dicetak tuh bukan dari bahan emas tapi dari kertas ya. Yang ketiga, acuan emas. Nilai tukar valuta ditentukan berdasarkan acuan nilai emas, mutu dan berat tertentu tetapi tanpa menjamin penukaran uang dengan emas. Tidak memerlukan cadangan emas tetapi pemerintah tetap harus menjamin nilai uang. Kira-kira ini yang bisa berlaku ya, atau mendekati hari ini. Emas dijadikan sebagai acuan, tapi ini kan faktanya tidak seperti itu ya. Nilai tukar itu bukan ditentukan dari acuan emas ya, tapi dari apa namanya nilai mata uang tertentu ya, bukan acuannya emas. Artinya kalau hari ini semua negara transaksi internasional itu mengacu pada emas, sebenarnya selesai ekonomi selesai, aman lah ya. Tapi hari ini kan tidak, acuannya emas ya, acuannya bukan emas. Yaitu 3 poin terkait bagaimana kemudian emas hubungannya dengan emas atau perak hubungannya dengan uang. Kemudian bagaimana peran uang dan modal dalam ekonomi syariah? Pertama, follow concept of money. Uang semata-mata digunakan sebagai alat tukar saja dalam transaksi. Kemudian kegunaan meningkat sesuai dengan perputarannya. Itu adalah bagian daripada follow concept of money. Jadi dijadikan sebagai medium of exchange saja dan kegunaannya itu sesuai dengan perputarannya.
Stock concept of capital. Jadi merupakan faktor produksi yang digunakan sesuai kebutuhan. Kegunaan merupakan fungsi efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang ketiga adalah money is public goods, digunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh ditimbun atau dihilangkan dari peredaran. Ya, jadi memang sejatinya uang itu adalah public goods. Jadi dia barang milik umum ya. Secara de jure seperti itu. Walaupun secara de facto kita punya uang di kantong, itu secara de facto itu punya kita, itu uang kita, milik kita, tapi dia punya nilai public good karena secara de jure dia public good, artinya uang itu harus beredar secara umum. Mudahnya gini, tidak boleh kita simpan uang berlama-lama dalam jumlah besar ya, maupun kecil sebenarnya. Disimpan lama gitu, uang itu di tempat tertentu tidak bisa dimiliki, tidak bisa manfaatnya tidak dirasakan oleh orang banyak. Jadi kalau kita mau simpan uang itu, simpanlah di sebuah lembaga yang orang bisa akses ke situ ya, lembaga intermediasi, contohnya bank itu kan lembaga intermediasi, atau lembaga investasi, sehingga uang itu bisa dinikmati oleh orang lain dalam bentuk investasi ya, usaha dan lain sebagainya. Jadi uang itu berputar. Ya, itu kemudian yang terakhir, capital is private goods, digunakan untuk kepentingan sendiri, itu usaha ya, sifatnya misalnya untuk melakukan produksi, penyimpanan dan penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau uang itu digunakan sebagai modal pribadi ya, barang yang kita gunakan untuk dimiliki oleh kita, itu digunakannya untuk usaha ya, disimpan, penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Artinya boleh sebagai poin yang kedua ini dari capital is private good ini, sebenarnya demands of pecuniary ya. Jadi fungsi uang itu salah satunya untuk jaga-jaga. Jaga-jaga itu kan berarti boleh kita simpan ya dalam jangka waktu tertentu untuk sekedar berjaga-jaga. Artinya kalau untuk berjaga-jaga itu tidak ditimbun ya, berbeda berniat untuk jaga-jaga dengan berniat untuk menimbun uang. Jelas itu dua hal yang berbeda. Yaitu 4 poin daripada peran uang dan modal dalam ekonomi syariah. Oke, sekarang kita sampai pada slide terakhir dari konsep dasar 1 tentang lembaga keuangan syariah. Nanti kita akan masuk pada konsep dasar 2-nya ya. Ini konsep dasar 1-nya diakhiri dengan prinsip dasar transaksi syariah. Transaksi syariah dilakukan atas mal atau amal ya, mal itu berarti uang, harta, amal itu produktivitas, pekerjaan yang mutaqawam dan memberi faidah atau manfaat, di mana atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Jadi setiap transaksi yang dilakukan yang melibatkan harta atau pekerjaan itu harus memiliki faidah ya, atau manfaat, kalau kemudian mengharap bagi hasil ya. Jadi bagi hasil itu dasar dari keuntungan bagi hasil itu dasar dari nilai mal dan harta. Jadi kalau kemudian mal atau harta dan pekerjaan itu tidak memiliki faidah, maka tidak perlu ada bagi hasil. Jadi nilai kemanfaatannya yang dikedepankan. Kemudian yang kedua, uang berfungsi sebagai alat pertukaran nilai, karena nilai uang adalah pada daya beli yang ditimbulkannya, dan manfaat hanya timbul akibat pemakaian mal atau amal dibeli dengan uang tersebut ya. Ini sama halnya dengan prinsip yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tadi itu. Uang dia akan punya nilai ketika ada barang dan jasa. Transaksi harus transparan dan tidak boleh ada keraguan yang menimbulkan kerugian atau gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas atau uncertainty ya. Transaksi harus transparan dan tidak boleh ada keraguan yang menimbulkan kerugian. Jelas dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyinggung itu. Kemudian juga hadis ya, transaksi itu harus transparan, tidak boleh ada hal-hal yang mengarah kepada gharar ya, sesuatu yang menimbulkan kerugian di pihak lain dan untung di pihak lain, rugi di salah satu pihak
ya, salah satu pihak ada yang dirugikan sementara pihak lain diuntungkan, itu jelas tidak boleh. Kalau rugi ya rugi bersama, ya untung bersama, harusnya seperti itu. Kemudian harus dapat mengelola risiko yang timbul sehingga tidak mengambil risiko yang berlebihan ya. Jadi risk taker ya, harus mengambil risiko. Karena bisnis itu kan berhadapan dengan dua risiko ya, risiko apa untung dan risiko rugi ya. Jangan berpikir untung saja, gimana kalau rugi? Itu juga bagian daripada risiko dalam bisnis. Maka itu harus dikelola dengan baik ya. Tidak boleh bermain pada hal yang sifatnya gambling ya. Gambling itu kan untung-untungan, maisir itu sama dengan judi. Yang terakhir, tidak boleh mengharap hasil tanpa menanggung risiko ya, karena bisnis itu selalu berhadapan dengan biaya, berhadapan dengan risiko. Maka berharaplah kita terhadap hasil setelah kita bisa menghitung risiko. Kita boleh berharap pada keuntungan setelah kita bisa menghitung biaya, kan begitu logikanya. Jangan berharap hasil kalau kita tidak bisa menghitung risiko. Jangan berharap keuntungan kalau kita belum bicara tentang biaya. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada konsep dasar 1 ini. Nanti kita sambung pada konsep dasar 2-nya tentang riba, bagi hasil, riba dan lainnya. Baik, itu saya tutup dulu ya untuk konsep dasar 1-nya. Walafu minkum, dengan doa kifatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.